saya nggak permasalahkan lokasi kalian sedang di mana, sedang apa, yang penting kita sama-sama komit, mmm, kita open cam untuk 1 sampai 2 menit pertama. Silakan saya minta, teman-teman mahasiswa kita open cam dulu supaya saling mengenal, kemudian bisa saling berinteraksi lebih efektif ya. Nggak apa-apa yang sedang beraktivitas atau yang sedang bekerja nggak apa-apa. 1 sampai 3 menit pertama saya minta untuk open cam. Baik, terima kasih. Mmm, eee, Vio tolong kontrol yang itu ya, yang baru join. Kita langsung saja mulai, sesi kelas, perpustakaan ini. Saya langsung saja, share screen. Mmm, Baik, mmm, sebelum kita langsung masuk ke materi utama, terlebih dahulu saya ingin, menginformasikan, mengoverview apa sih itu, LKC atau LKC atau Library Knowledge Class. Jadi perpustakaan UIB itu sudah mendesain sedemikian rupa sebuah kelas, di mana materi yang disusun itu akan sangat jauh berbeda dengan materi-materi subjek-subjek mata kuliah yang kalian ikuti ya. Jadi sifatnya memang ini lebih ke long life skill learners, jadi pembekalan fundamental, skill-skill, eee, misalkan skill berparafrase, dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu kalian ini sambil dibaca ya teman-teman ya, sambil dibaca seperti apa overview tentang LKC ini. Jadi supaya teman-teman mahasiswa tuh tahu, hadirnya LKC itu apa dan tujuannya itu apa sih gitu kan. Bisa sambil dibaca ya teman-teman, dari share screen ini untuk mempromosikan academic honesty. Poin di bawah itu ada istilah academic honesty itu penting ya. Jadi academic honesty itu kita menanamkan, sikap mandiri dan kejujuran kepada teman-teman mahasiswa untuk ya ini, untuk bertanggung jawab, pada penulisan kalian, kemudian tanggung jawab dengan karya ilmiah kalian, dan bersama kita, mempromosikan anti plagiarism. Jadi kita, kita apa ya, kita promosikan bahwa apapun yang kita tulis, apapun yang kita ambil, kita quotes, itu harus menghindari, plagiarism. Jadi kita anti plagiarism, students, something like that ya. Kemudian ada juga how to be a good and responsible academic writer, karena kalian ini, dibimbing oleh kami para pustakawan untuk menjadi seorang penulis ilmiah, academic writer. Beda ya, penulis populer dan penulis ilmiah. Jadi ada batasan dan aturan-aturan tertentu. Kemudian juga ada, supaya kalian lebih familiarize dengan, pustakawan UIB. Jadi ketika kalian menemui kesulitan ataupun ingin menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penelusuran informasi, jadi kalian sudah mengenal lebih ke apa sih, menjadi rekan. Kita tuh pustakawan dan mahasiswa itu seperti rekan penelitian. Jadi kita duduk bareng side by side, kamu ada masalah apa, kita kita cari solusinya, tapi, ranahnya dalam hal untuk penelusuran informasi dalam rangka mendukung, eee, karya ilmiah kamu, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang apa sih LKC itu. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke materi hari ini adalah skimming dan scanning. Skimming dan scanning mungkin, beberapa teman-teman ada yang baru mendengar atau sudah ada yang pernah mendengar ya. Nah sebelum yang mau off cam nggak apa-apa ya, silakan. Kan kita commit 1 sampai 3 menit pertama, nggak apa-apa. Sebelum saya, menjelaskan tentang skimming dan scanning, eee
Saya ingin salah satu voluntarily bagi yang mengerti ya, apa itu skimming atau apa itu scanning? Anyone? Explain to us voluntarily. Ada yang paham? Nggak apa-apa, pakai pakai pemahaman kalian aja. Jadi saya bisa tahu bahwa tingkat pemahaman kita itu sampai di mana tentang skimming, scanning. Karena seringkali ya, walaupun di tingkat level mahasiswa, kadang ada confusing antara apa skimming atau scanning. Yang saya lakukan scanning atau scanning atau skimming. Nah, itu kadang-kadang confusing. Nah, saya pengen salah satu dari kalian itu ada nggak yang bisa memberikan sedikit penjelasan scanning itu apa sih atau skimming itu apa sih? Anyone please? Sebelum kita melanjutkan lagi, silakan. Kita belajar bersama ya, nggak usah ragu atau malu. Lebih baik kita kita coba untuk mengutarakan apa yang kita tahu, kemudian bisa kita ketahui kendalanya apa, kesalahannya di mana gitu. Arifa Febriani Sangajilada, silahkan. Can you explain to us what is scamming or scanning based on your knowledge, please? Jelasin dari skimming atau scanning gitu ya, Pak. Ya, scanning apa? Kalau Seperti apa sih? kalau menurut pemahaman saya dari yang Mhm. ditulis di sini ya, Pak, Ya, kalau scanning itu teknik kita membaca cepat ketika kita mencari sesuatu yang secara spesifik tentang informasi atau jawaban dari pertanyaan kita. Terus kalau oke. yang skimming ini eh, itu secara keseluruhan atau secara umum dari Ya, eh, main idea gitu, Pak. well done. Bagus juga tuh jawabannya. Eh kita kita kasih applause dulu nih untuk Arifan nih. Untuk pertama kali saya baru dengar ternyata ada yang nangkep juga apa yang sudah paham. Jadi oke, saya wrap up ya. Scanning, skimming, skimming, scanning. Scanning, coba tolong diingat. Scan, tetetetet, scan. Hanya mencari hal-hal spesifik. Scan, you just scanning. Kalau misalkan ada buku nih, satu satu buku nih kamu scan, kamu hanya mencari kosakata brain, otak misalkan. Mungkin yang anak-anak kedokteran ya. Kamu nggak peduli dengan kata-kata yang lain, kamu scan, tapi tetap yang scan itu menggunakan mata ya. Makanya ini fast reading. Nah, kalau skim yang kamu cari pasti lebih banyak, lebih komprehensif. For example ya, sebetulnya waktu kamu SMA, ketika kalian sedang SMA, sedang ujian, kalau kalian pernah pernah mendapatkan soal soal bahasa Indonesia, kemudian pernah carilah ide utama, carilah a main idea of the paragraph. Itu yang kamu gunakan tekniknya adalah apa? Skimming. Skimming. Ya, betul, betul. Nice, nice. Skimming karena kamu mencari satu hal yang panjang dan banyak. Ingat ya, jadi kalau yang scan hanya cari yang satu kata, poin-poin. Kemudian kalau skim, berarti gue harus baca banyak nih. Gue harus mencari main idea atau siapa tokoh antagonis dalam paragraf ini. Wah, itu harus skim tuh. Kamu harus baca dulu. Walaupun si peran antagonisnya adalah misalkan Tony misalkan. Tapi kan kamu nggak bisa jawab Tony. Kamu harus membaca dulu paragraf percakapan. Nah, itu skim. Oke, jadi skim adalah teknik menemukan informasi yang memerlukan kita pemahaman mendalam tentang sebuah paragraf. Jadi you nggak bisa hanya rapid fasting apa ya, word by word cari kata itu nggak bisa tuh. Skim harus kamu baca betul-betul komprehensif. Karena nanti kelanjutan dari teknik ini ya, nanti kita akan ada pertemuan lagi. Keterlanjutan dari teknik ini adalah parafrase. Nah,
Saya salah satu tim penyusun dari materi LKC ini sudah menyediakan beberapa materi itu hierarkis. Jadi kita sudah menyusun ini skill yang harus kamu ketahui apa dulu sih? Oke, for example ya, kamu saya kasih materi paraphrase. Paraphrase itu nggak akan mungkin bisa kamu lakukan sebelum kamu bisa skimming atau scanning. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan quotes atau kamu mengutip sebuah tulisan dari ahli, kemudian kamu taruh di skripsi kamu, kamu akan membutuhkan skill memparafrase. Nah, ketika sebelum memparafrase, kamu harus membaca dulu bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi yang tepat bahwa artikel ini nggak cocok nih buat gue nih. Artikel ini cocok karena kamu nanti akan dihadapkan, saya bukan nakutin ya, kamu akan dihadapkan kewajiban untuk membaca 5 sampai 10 artikel dari jurnal internasional, which is pasti bahasa Inggris. Kemudian 10 artikel dari jurnal nasional, ini bahasa Indonesia. Tapi skill yang kamu butuhkan untuk menelaah ini cocok sama gua apa enggak, itu ada skill skimming, scanning, parafrase, kemudian desiminasi dan sintesis. Tapi itu nanti kita berkelanjutan ya sambil berjalan semester by semester, nanti kita akan ketemu di beberapa kelas kemudian. Artinya sesi yang sore ini kita lakukan adalah benar-benar, makanya tadi saya pengen teman-teman benar-benar join karena apa, ini benar-benar fundamental skills banget sebelum kalian goes into yang lebih advance atau intermediate. Nanti ada sintesis juga ada metode-metodenya. Jadi saya tekankan kembali ke teman-teman untuk join di kelasnya LKC ini karena betul-betul ini bermanfaat ketika kalian sudah menghadapi kewajiban untuk menulis karya ilmiah, kemudian menulis artikel seperti itu ya. Kembali lagi kita ke materi. Tadi udah saya jelaskan ya, skimming itu apa. Skimming itu you harus membaca semuanya dan lebih mendalam. Scanning, you harus membaca semua tapi lebih cepat dan you akan mencari yang kamu butuhkan aja. Saya cuma mencari kata brain, otak. Ya udah, itu scan. Gitu ya. Nanti materinya saya share. Kemudian ini hanya short of explanation aja. Ini juga ada beberapa penjelasan lain dari sumber lain yaitu skimming. Kadang memang terjadi confusing. Confusing is often confused with scanning. Ya, memang makanya tadi saya katakan kita harus tahu betul dulu kapan kita harus men-skim, kapan kita harus men-scan. Jadi kalau misalkan kamu ini yang cewek-cewek nih misalkan mau masak nih yang jurusan apa perhotelan, pastry atau dia mau cari resepis. Jadi yang kamu cari adalah hanya resepsinya aja. Jadi kamu nggak peduli penulisnya siapa, kemudian publishersnya siapa, I don't care. Kamu hanya mencari how to make bread, how to make makanan tertentu gitu ya. Jadi disitulah kamu harus men-scan. Tapi ketika kamu dipertanyakan dengan hal seperti ini, coba jelaskan asal muasal atau gastronomi dari sebuah waffles. Nah, kalian teman-teman tahu ya waffles yang makanan itu ya. Wah, waffle itu mungkin kalau kalian hanya makan, makan aja. Tapi kalau untuk anak-anak mahasiswa jurusan perhotelan itu mungkin akan ada menghadapi, coba jelaskan the philosophy of waffles. Kan kamu nggak mungkin hanya mencari resepi waffles sudah gitu. Nah, disitulah kamu perlu skim. Kamu mencari artikel sejarah tentang waffles atau makanan yang lainnya deh. Karena sebuah makanan kalau dari ilmu gastronomi itu pasti akan ada basic history-nya. Kenapa sih dinamakan kue tiaw? Kenapa dinamakan misalkan meatballs, bakso dan sebagainya? Kenapa ada noodles, mie, apa asal muasal dan sejarahnya makanan? Nah, semua itu pertanyaan membutuhkan kamu membaca mendalam, yaitu skim. Oke ya. Eh, Bapak harap teman-teman di sini concern fokus hanya sebentar, kita hanya pertemuan hanya sampai 1,5 jam ya. Tapi Bapak harap waktu yang singkat ini
bisa kalian kembangkan nanti di luar kelas ini. Dan jika ada hal yang ingin dipertanyakan atau ingin mengajukan kelas lain, pengen extend lagi, kurang puas nih Pak, kalian bisa datang ke perpustakaan ya untuk memintanya. Kemudian ini tadi skimming ya, skimming baca yang mendalam, kemudian scan adalah kamu mencari poin-poin tertentu, misalkan di buku telepon, kamu hanya mencari nomor telepon yang bernama Brian atau oh, maybe Ita atau whoever. Ya udah, kamu hanya menggunakan skill scanning. Dan sampai di sini sebelum kita melihat melihat contoh ya, contoh exercise untuk scanning dan skimming, Bapak harap ada yang ingin bertanya atau kita discuss satu perkara itu atau studi kasus, maybe. You maybe please raise hand. Jangan Arifah lagi dia udah pinter kayaknya dia tuh. Coba yang lain ada yang ingin bertanya nggak atau bingung? Pak, kalau saya dihadapkan dengan koran nih Pak, saya dapat tugas ini nih Pak. Berarti itu apa yang saya lakukan tuh Pak? Skim atau scan tuh Pak? Nah, apa aja coba? Ada yang ingin share cerita? Oh, dulu waktu SMA Pak, sebetulnya saya sudah pernah melakukan skim atau scanning, tapi pada saat itu saya nggak tahu bahwa yang saya lakukan itu adalah scanning. Nah, itu sering tuh terjadi tuh. Ya, jangankan itu. Ketika kalian bermain dengan gadget kalian, itu kalian tidak sadar bahwa kalian kadang-kadang skim, kadang-kadang scan, apalagi kalau mencari di katalog tuh. Nah, kalau mencari di katalog itu kira-kira skim atau scan? Kita share. Jawab aja nggak apa-apa, silakan. Ken, Ken, Yang kurang jelas, sorry. Ken. Scan. Ada yang setuju skim nggak? Sepakat ya, kalau kita mencari katalog itu berarti kita pakai teknik scan ya. Oke, right on, betul. Kayak katalog, kemudian kita appendix di belakang buku biasanya ada appendix ya, atau daftar pustaka. Nah, itu biasanya metode-metode yang kita pakai scan, mencari cepat hal-hal spesifik. Em, nggak ada yang ingin dipertanyakan ya. Bapak harap dengan tidak ada yang share ataupun bercerita atau bertanya, em, konotasinya berarti teman-teman mahasiswa di sini ada 40 lebih ya. Bapak harap paham dengan scan. Nanti akan terasa banget bahwa teknik ini berguna ya di kemudian semester berikutnya. Sorry. Ini bisa tolong perhatikan di layar screen ini ada Skimming School Prospectus itu judulnya. Ini sebetulnya ini contoh latihan ya, contoh latihan eh, aktivitas men-skim. Nah, mungkin ingat waktu kita ujian ya ada paragraf ya, ada soal-soal paragraf, biasanya soal-soal PKN atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Biasanya akan ditanyakan ide utama tuh. Tapi awas, hati-hati. Tapi ada kalanya dipertanyakan seperti ini. Misalkan paragraf itu membahas tentang gunung berapi. Tiba-tiba ada salah satu pertanyaan yang berbunyinya seperti ini. Berapa ketinggian? Nah, berapa ketinggian DPL Gunung Merapi atau Gunung Bromo? Nah, itu scan tuh. Karena kamu hanya mencari DPL aja, misalkan 3.000 meter DPL di atas permukaan laut. Nah, itu scanning tuh. Tapi kalau ada pertanyaan, em, di manakah letak gitu kan, di mana letak ide cerita atau ide utama, ide paragraf kan kadang-kadang ide paragraf itu ada di awal, tengah atau akhir. Nah, itu baru kamu harus men-skim, baca semuanya. Kan beda tuh rasanya. Feels antara kamu mencari how many meters DPL sama ide utama tuh
rasanya beda tuh tingkat kesulitan itu. Kadang-kadang yang kita pikir, oh ini ide utama, ternyata salah. Nah, itu membutuhkan apa ya, tingkat skill skimming kamu tuh harus dilatih ya, pastinya dilatih. Karena ini hanya sebuah contoh aja ya, yang ada di layar contoh, yang layar Mitch ini hanya contoh dari apa yang akan kamu hadapi. Kalau secara realnya nanti di dunia kuliah, perkuliahan atau kemahasiswaan, kalian akan menghadapi ya artikel, kemudian jurnal. Contoh di sini ada anak akuntansi atau anak manajemen ingin mencari artikel tentang apa ya, HRD atau International Human Resources atau Consumer Behavior, apapun itu kalian akan dihadapi dengan berbagai macam jenis artikel, ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia. Nah, yang sering kali terjadi ya teman-teman ya, yang sering terjadi, saya juga pernah sih mengalami waktu dulu, waktu masih mahasiswa. Jadi yang kita pikir ini cocok dengan artikel kita, ternyata nggak cocok. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman. Biasanya basic fundamental skills-nya itu dia tidak cakap, bukannya cakep ya, tidak cakap dalam men-skim atau men-scan. Contoh ya, yang tadi saya kata, saya ambil contoh, misalkan artikel tentang consumer behavior. Kamu ambil tuh hanya men-skim kata-kata consumer behavior aja. Consumer behavior, consumer behavior, consumer behavior. Kamu ambil tuh semua tuh, rapidly. Padahal metode yang kamu harus cari adalah both of them. Jadi kamu harus memakai dua-duanya. Oke, kamu consumer behavior, oke udah dapat. Mendalam lagi nih, consumer behavior yang kamu cari adalah di Asia misalkan. Contoh kasus perusahaan di Asia, Asia Tenggara ya. Berarti kamu kan harus menggunakan skill yang satu lagi kan, skim. Kamu harus baca one by one articles. India, oke, India. And then kamu baca lagi Australia, oh berarti enggak. Brazil. Nah, disitulah kombinasi skill antar skim dan scan di kamu butuhkan tuh. Percayalah sama Bapak bahwa kamu akan menghadapi hal-hal seperti itu. Ketika kamu mentok, aduh, gue nggak dapet nih artikel yang cocok. Gimana dong? Padahal sebetulnya bukan nggak dapet ya. Artikel itu gini, ketika kita menelusur sebuah artikel di database apapun itu nanti kan diperkenalkan ya ada materi tentang penelusuran database. Ketika kamu menelusur dengan kosakata misalkan tadi yang contohnya masih consumer behavior. Consumer behavior itu kamu nggak menggunakan kata-kata Asia, padahal tugas kuliah kamu nih atau nggak skripsi kamu tuh membahas tentang negara-negara di wilayah Asia. Kemudian kamu dihadapkan dengan jutaan, kadang-kadang jutaan, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu of articles. Nah, disitulah kami para pustakawan tuh memikirkan, dalam tanda kutip, memikirkan nasib para mahasiswa UIB itu harus punya skill ini gitu loh. Karena kalian akan berhadapan semasif itu informasinya. Ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan. Say, consumer behavior in Southeast area. Enter. Work. Pas dilihat sebelah kiri jumlahnya 1.120.000 of articles. How can you choose the right one? Kalau kamu nggak punya skill sini. Itulah, jadi Bapak tekankan lagi ya. Apa yang Bapak ajarkan sore ini betul-betul akan kalian perlukan di kemudian hari ketika kalian sedang menghadapi tugas-tugas kuliah, memilih artikel yang benar seperti apa gitu ya. Oke, kembali lagi di layar yang tampil ini. Ini adalah contoh, ya anggaplah nanti kamu inilah menghadapi ada, ya mudah-mudahan nggak terlalu ribuan, puluhan ribu. Kamu udah dapet nih artikel ini nih, consumer behavior, kamu pilih, download. Ada 20 artikel nih misalkan. 20 artikel itu kan pasti kan harus match dengan you punya requirement atau you punya needs kan, based on skripsi misalkan ya, dalam hal ini kamu skripsi. Nah, ini contoh misalkan
pertanyaan-pertanyaan yang kamu simpan di benak kamu itu ada nggak di artikel ini, gitu loh. Nah, caranya yaitu nggak mungkin dan nggak akan bisa ada jalan lain kecuali scan dan skim. Percaya deh, udah nggak ada jalan lain, mau nggak mau you harus baca, dan bacanya terus nggak bisa juga. Jadi kamu harus tahu kapan kapan nih saya harus baca cepet, kapan saya harus baca secara mendalam. Oh ini nih cocok nih, oh ini nggak cocok, skip. Oh ini cocok artikelnya, keep, skip, keep. Oke. Dari artikel ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya lembar latihan ya. Biasanya saya memberikan lembar latihan ini waktu kalau offline gitu ya, offline class. Biasa saya kasih ini untuk working group. Jadi misalkan dalam satu kelas saya bagi beberapa grup untuk mengerjakan ini. Sebetulnya ini sama aja seperti kalian mengerjakan soal ujian yang paragraf itu loh. Carilah ide utama dari paragraf itu. Seperti itu sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kan nggak hanya sekedar jawaban yang pointer aja. Misalkan 103. Terus ini the color of it is green. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan, membutuhkan satu frase atau kalimat jawabannya. Dan pasti kamu harus mencari di sini. Dan mencari di artikel ini, paragraf ini harus membutuhkan skimming. Oke? Itu clear ya untuk skim sampai worksheet-nya. Kemudian kita bisa lihat worksheet untuk scan. Nah, ini latihan untuk scanning. Bapak memilih ini, Bapak pikir ya cooking ataupun resep takutnya di sini ada mahasiswa memang jurusan perhotelan, jadi biar lebih match aja sih. Ini hanya contoh aja, contoh latihan scanning. Setelah kamu ini kan bisa dilihat ya informasinya, ini tentang resep masakan lah. Ada juga mungkin paragraf apapun itulah tentang ekonomik atau tentang hukum, artikel tentang bisnis, anything. Tapi ketika kamu lihat pertanyaannya, teman-teman tolong disimak pertanyaannya, betapa singkat dan hanya checkpoint aja. What's the recipe is this? Kamu jawabnya udah langsung aja pasti satu atau dua kata. How many cloves of garlic are used? What come in a jar? Hanya itu aja kan, beda pertanyaannya dengan yang tadi tuh. Skimming pertanyaannya sedemikian rupa dan membutuhkan pemahaman artikel yang mendalam. Kalau scan ya ini, tapi memang bukan scan juga. Misalkan gini, ini saya memberikan contoh kejadian kasus itu emang yang real ya yang terjadi. Dosen kamu menginstruksikan, oke, bikin makalah, minggu depan dikumpulkan, presentasi. Kemudian requirement-nya minimal misalkan 4.000 sampai 5.000 of words. Kemudian referensinya 5 artikel internasional minimum 2020 of publish. Kemudian yang jurnal artikel nasionalnya minimal 2019 of publish. Nah, 2019, 2025, 2020 itu kan kamu membutuhkan scan tuh. Jadi ketika kamu nyari artikel udah dapat nih, tapi lihat dulu tahunnya. Terus aku akan men-scan, kamu akan men-scan hanya tahun yang 2020 aja. Nah, itu jadi ada kalanya memang scan itu dibutuhkan juga ketika kita sedang penelitian. Oke, ini ya, saya akan tampilkan juga di sini jawaban dari lembar kerja scanning dan skimming. Oke, kita akan kembali ke latihan tentang skimming. Hang on. Bentar. Saya mau tunjukkan jawaban
dari lembar kerja yang skimming. Nah, skimming nih, jawabannya seperti ini. Jadi dengan melihat betapa komprehensif dan lengkapnya sebuah jawaban dari metode skimming, jadi sangat dibutuhkan dan sangat diharuskan kalian menguasai mendalami artikel tadi, paragraf tadi. Karena pertanyaannya sangat complicated ya. Dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 10. Ini nggak bisa kalian hanya menyebutkan satu atau one words or letter or number. Nah, ini skimming. Anggap aja skimming ini adalah topik skripsi kamu. Topik kamu misalkan tentang money atau tentang anything ya, atau arbitrase di dunia hukum. Arbitrase Indonesia dan Australia. Arbitrase itu kan penyelesaian konflik antar dua negara tuh. Nah, anggap aja ini pertanyaan ini adalah punya kamu. Aku mau mencari tentang artikel arbitrase Indonesia dan Australia minimal tahun 2023 artikelnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kamu nih. Cari di artikel yang kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan kamu ini. Ini kan anggap aja pertanyaan ini kan ada semua di dalam paragraf tadi ya. Di paragraf tadi. Cuman sorry. Ini harusnya kan ada di sini nih. Nah, jawabannya di sini. Anggap aja artikel ini artikel yang kamu butuhkan untuk menjawab karya ilmiah kamu, skripsi kamu nih. Nah, gitu. Kemudian saya tutup aja ini untuk yang skimming, yang scanning. Yang tadi yang scanning itu apa? Yang masak-masak ya? Ah, yang masak-masak. Seperti apa dia tuh jawabannya yang worksheet yang masak-masak tadi? Nah, ini dia nih yang masak-masak nih. Tuh. Ternyata jawabannya sorry. My bad. Ini bukan yang ini. Sorry. This one. Nah, ini. Pertanyaan yang scanning hanya seperti ini jawabannya. Oh, dari siapa pembuat resep ini? Matthew Martin. How many cloves of garlic are used? 2. Nah, ini bisa kalian bayangkan kalian sedang mencari artikel tahun 2020 hanya di wilayah Asia. Nah, ini ya. Perbedaan nuansa antara menjawab pertanyaan scanning dan skimming. Oh, sampai di sini. Bapak harap ada pertanyaan yang bisa diajukan, silahkan. Silakan, anyone. Atau ada yang mau men-sharing suatu hal? Ada yang belum dipahami tentang... Jangan lupa absen ya, absen. Silakan. Anyone? Mutiara, ada Mutiara? Mutiara. Ada. Sampai sejauh ini ada kendala dalam memahami tentang skimming atau scanning? Sejauh ini sangat paham. Gimana? Kurang jelas suaranya, nak? Sejauh ini masih cukup paham dari materi yang sudah Alhamdulillah, syukurlah. Jadi Bapak harap nanti ketika kamu mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, gunakan 2 metode ini ya. Tidak lagi googling ataupun langsung Wikipedia. Jadi kamu harus
mentelaah, mempelajari juga artikelnya itu cocok dengan kebutuhan aku atau enggak, tugas atau enggak gitu ya. Karena dunia perkuliahan ini syarat dengan reference manager, reference information. Jadi nggak bisa comot, taruh, copy paste gitu ya. Makasih Mutiara. Saya ingin bertanya lagi ke Nathan Darius. Iya, Pak. Nathan, sejauh ini bagaimana aktivitasmu waktu sekolah ataupun di perkuliahan terkait dengan skill ini, skimming atau scanning? Atau kamu sebetulnya aku udah pernah sih Pak, cuman aku nggak tahu bahwa ini dinamakan scanning atau skimming gitu. Bisa cerita nggak? Kalau untuk scanning dan skimming ini memang udah pernah dipakai dulu SMK. Mhm, Juga pernah ada diajarin juga, mhm, terkhusus di mhm. bahasa Indonesia ya. Right, betul Dari betul. gurunya juga ada jelasin teknik baca ini untuk menyelesaikan soal cerita begitu, Pak. Betul betul. Syukurlah. Berarti bisa dibilang kamu dasar-dasar skim dan scan sudah tahu dan pernah ya, Nathan ya. Sudah, Pak. Oke Cuman oke. nggak begitu gimana mendalam sih, Pak. Oh, oke. Karena kan biasanya kalau kalau di SMA itu mungkin dasar-dasar dan persiapannya bukan untuk langsung praktek ya. Contohnya maksudnya gini Nathan, kalau kelas yang diadakan oleh perpus ini kan memang dipersiapkan untuk mahasiswa yang akan menghadapi penulisan karya ilmiah ya. Jadi memang betul kata Nathan kalau memang belum terlalu mendalam tidak salah karena ketika waktu level di tingkat SMA dan sederajat kalian tidak dicanangkan, tidak disiapkan untuk menghadapi sesuatu hal yang membutuhkan teknik skillnya skim ini gitu loh. Yang penting Nathan bisa dan tahu, that's all. Tapi kalau di perkuliahan, trust me ini sangat dibutuhkan dan ini semua sudah hasil diskusi antara pihak perpustakaan, prodi dan dosen. Jadi kita sudah mendiskusikan kira-kira apa ya. Jadi sebetulnya itu materi itu banyak, ada beberapa materi, tapi kita berdiskusi kira-kira apa yang tepat banget dan yang sangat dibutuhkan mahasiswa. Nah, inilah salah satunya nanti setelah atau selain dari kelas ini, saya harap teman-teman juga ikut kelas LKC di materi yang lain ya. Karena sekali lagi Bapak tekankan ini sudah recommended dari dosen-dosen kalian, kemudian dari prodi dan pimpinan universitas bahwa mahasiswa UIB harus dibekalkan dengan skills ini. Dan satu hal ya yang harus kita bersama banggakan bahwa em, perpustakaan perguruan tinggi di Batam sepertinya hanya UIB yang mengadakan kelas ini. Dan saya termasuknya berbangga kalau teman-teman mahasiswa UIB ini punya skill ini, kemudian ya bukan kita merendahkan kampus lain ya, tapi kita harus berbangga dan kita punya skill ini gitu. Mungkin satu hari kamu bisa berinteraksi dengan mahasiswa dari kampus lain. Mereka nggak mendapatkan apa skill ini, tapi dibutuhkan gitu. Aduh, contoh, oh, yuk di UIB emang ada kelas seperti ini ya? Iya, ajarin dong, aku mau dong karena di kampusku nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, sangat-sangat bermanfaat gitu. Oke, satu orang lagi Bapak Bapak mau ajak interaksi ini ada Rosemary Angelina. Rosemary, Iya, Pak. oke, jurusan apa Rosemary kuliahnya? Jurusan akuntansi. Oke, akuntansi. Semester berapa? 1. Oke, kaitannya dengan skim atau scan. Pernahkah kamu punya pengalaman atau waktu sekolah atau gimana menurutmu skill ini untuk kebutuhan kamu sebagai mahasiswa? Silakan sharing ke kita semua. Mungkin ini Hmm. memang manfaat nanti untuk kuliah, tapi sebelumnya saya tidak belajar kayak terlalu lengkap, baru dengarnya tuh baru asing gitu jadinya. Oke, fine, nggak apa-apa banget. Makanya para dosen, kemudian pimpinan universitas menyadari akan hal itu ya harus
kakak-kakak kelas kamu nih yang udah di atas di semester 5 ke atas, mereka mereka banyak yang nggak tahu cara men-cite atau nggak tahu cara apa itu skimming atau scanning. Nah, jadi nggak apa-apa kita bisa sharing bersama. Contohnya Rosemary misalkan belum tahu apa-apa, justru bukan kamu aja yang menghadapi itu. Nah, itulah hadirnya perpustakaan. Kita mau kasih share satu knowledge gitu. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih udah hadir di sesi kelas saya. Saya harap kehadiran perpustakaan ya LKC dan kami para pustakawan UIB bisa membantu dalam tanda kutip mendampingi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelusuran informasi. Trust me, ini benar-benar dunia perkuliahan itu yang kamu hadapi, yang akan saya sampaikan ini, citing, artikel, jurnal, database. Nah, saya harap teman-teman tetap selalu mengikuti kelas-kelas coursesnya perpustakaan step by step. Nanti setelah ini kamu akan melanjutkan, karena kita udah bagi ya per cluster ya. Ketika kamu semester 1 ada beberapa courses yang kamu harus lengkapi, dan saya harap itu harus kamu lengkapi secara lengkap semuanya. Ikutin aja. Kita sharing, perpustakaan ini anggap bukan seperti hubungannya dosen dan mahasiswa sih. Kita ini kalau di Pulau Jawa sana di Jakarta gitu, kita ini sebenarnya rekan sih, rekan pendamping temen mahasiswa. Jadi ketika kalian punya masalah bukan masalah pribadi ya, masalah akademik, bahkan ketika kamu bingung menentukan topik ataupun topik itu apa sih, kemudian aku bingung mencari artikel yang pas gimana karena aku ditolak terus sama dosenku, ini salah itu salah. Satu-satunya biro atau satu-satunya orang yang bisa kamu ajak duduk bareng untuk curhat tentang itu hanya pustakawan. Terkadang kamu punya dosen ya, dosen pembimbing akademik. Tapi kan tupoksi tanggung jawab dosen itu ada batasnya. Mereka biasanya mendampingi kamu dalam hal misalkan hanya topik subjek ataupun subjek materi mata pelajaran atau mata kuliah aja. Jadi nggak meluas sampai cari jurnal seperti apa. Bukannya dosen kamu nggak mau ya. Jadi memang profesionalitas seorang dosen itu harus pada koridornya. Nggak bisa mungkin ya contohnya kamu pengen konsultasi tapi di luar jadwal. Yang kamu konsultasikan itu hanya kesulitan, Pak, saya nggak bisa nih Pak nyari artikel jurnal Pak, salah mulu Pak. Ada nggak sih Pak link yang, nah itu nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Kamu harus tahu batasan kode etik gitu ya. Makanya hal-hal seperti itu ditanggulangi oleh pustakawan. Jadi teman-teman di sini ada hampir 60 orang ya. Bapak tekankan sekali lagi, jangan pernah ragu datang ke perpustakaan, jangan pernah ragu atau malu tanya, diskusi, curhat ke kami para pustakawan. Itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya rasa cukup ya. Kita selesai lebih awal, harusnya kan 16.30. Tapi Bapak harap sesi ini sudah kalian pahami, sudah kalian catch up inti-inti dari materi ini, dan nanti kemudian di kelas-kelas berikutnya kita akan bertemu di materi yang lain. Kemudian nanti bagi teman-teman yang belum sempat join, bisa di-share atau bertanya ke pustakawan materinya yang akan dibagikan ke teman-teman semua. Nanti ada Ibu Vio sebagai penanggung jawab adminnya LKC. Apapun yang kalian tanyakan seputar LKC, silahkan datang ke perpustakaan, bertanya langsung, Bu, saya pengen ikut tapi hanya berdua aja, boleh nggak? Bu, saya pengen kelas ini tapi saya hari Sabtu boleh nggak? Apapun itu. Jangan pernah ragu, datang ke perpustakaan dan tanya ke pustakawan. Baik, bagi yang baru join,
Bagi yang baru join nanti coba langsung bertanya ke Bisa dipercepat. Ibu Fiona. Kalau misalkan pengen join lagi nanti diadakan satu sesi lagi karena yang ini kan kita sudah selesai jadi jangan sampai ada overlap yang 50 mahasiswa tadi udah dapat materinya, kemudian bagi yang baru masuk Bapak harap nanti ikut lagi, ajukan lagi untuk extend kelas ya. Jadi nggak apa-apa, nanti langsung sampaikan aja ke adminnya Ibu Fiona di perpustakaan. Bapak akhiri ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat kuliahnya, dan jangan lupa selalu berkunjung ke perpustakaan kita. Terima kasih, selamat Pak Nafi, sore. Ya, maaf Pak, boleh untuk yang terakhir silakan. ini ada sesi foto bersama. Mungkin teman-teman Oh mahasiswa iya, bisa open cam ya. Kita ada baik sesi untuk dokumentasi dokumentasi silakan terlebih bisa dahulu. dibantu ya. Silakan. Wah, lagi rame-rame tuh si Regina Uli Siahaan. Wah, saya tadi join ya. Silakan open cam untuk didokumentasi untuk foto bersama, silakan. Ya boleh open cam semuanya ya. Oke, bisa kita mulai dari Senyum yang slide terbaik, ayo. 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, yang slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, lanjut ya, slide keempat. Ini kita ada 7 slide. Ya, silakan Oke, lanjut. bisa open cam ya. 1, 2, 3. Lanjut, slide kelima. Ayo, open cam semuanya sebentar. Slide 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3. Lanjut ya, slide ke-6. Oke, 1, 2, 3. Yang terakhir, slide ke-7. Oke, bisa open cam semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah open kamera. Mungkin tadi masih ada yang baru join ya. Itu mungkin bisa hubungi ke perpustakaan, kita bikinkan kelas sesi skimming scanning yang selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut dari awal, nanti bisa ikut yang series keempat. Itu kita ada materi haki dan juga Turnitin. Nanti yang udah ikut bisa ikut lanjutannya ya. Dan untuk yang tadi nggak ikut join dari awal, ini kayaknya tadi jam-jam 15.45 juga baru mulai masuk nih Pak. Mungkin ada kurang lebih 10 orang juga. Mungkin nanti kita bisa daftar di series yang ke-8 ya teman-teman. Nah nanti di series ke-8 bisa join lagi ya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Naufik. Baik, terima kasih Fiona. Jadi gitu teman-teman ya, bagi yang belum join, nggak usah khawatir, walaupun hanya 3 orang atau 4 orang, kita pasti cover, kita pasti layani gitu ya. Yang penting teman-teman semua, saya yakin, saya pastikan dapat join gitu di course step by step, course by course gitu. Jangan sampai kalian ikut course yang berikutnya, tapi course yang pertama kalian nggak ikut, jadi takutnya ada overlap karena akan saling keterkaitan tuh. Nanti ada skill, ada course di berikutnya yang seri ke berikutnya, tapi kamu belum ikut yang skimming, ntar jadi nggak ngerti gitu loh. Gitu aja ya dari Bapak ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa, sehat selalu. Bapak mohon pamit, izin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada orang Kodenya, masuk. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. diingatkan Bapak sekali Lip lagi ya. bisa isi presensinya ya, dan Ya, tokennya absen ada jangan di lupa. kolom chat ya. Izin live, Terima terima kasih, Pak. kasih. Izin live. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan keluar CS. Udah gimana guys? Kita baru gabung. Hadiran. Oh iya hadiran. Gimana tuh?